Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 3 orang. Saya Mutiara Sani, teman saya Farah Rizky dan Nur Asifa. Presentasi kali ini kami akan membahas pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Langsung saja kepada mahasiswa yang budiman, dimohon untuk menyimak dengan seksama. Istilah pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan. Padahal kedua istilah tersebut berbeda. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, baik dari segi kemampuan, keilmuan, atau pengetahuan yang mempunyai ruang lingkup lebih luas. Selanjutnya, sistem pengembangan tenaga kerja, yaitu memusatkan pada peningkatan dan penyempurnaan pengambilan keputusan dan keterampilan hubungan masyarakat, serta penyajian segala sesuatu yang lebih faktual dan lebih sempit. Program pengembangan tenaga kerja. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, perusahaan harus menetapkan program pengembangan karyawan. Sistem informasi tenaga kerja adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau pilihan yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia baru. Komponen sistem informasi tenaga kerja meliputi sebagai berikut. Sistem informasi tenaga kerja memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja perusahaan. Setiap perusahaan memiliki sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data menjadi informasi dan melaporkan informasi tersebut kepada pengguna. Sistem ini dinamakan Sistem Manajemen Tenaga Kerja atau Human Resource Informasi System. Selanjutnya, jenis pelatihan dan pengembangan. Jenis model pelatihan yang dapat diselenggarakan adalah pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. Metode pengembangan. Metode pengembangan terdiri atas metode latihan atau training, yaitu program-program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. On-the-job training atau metode praktis, yaitu para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Metode latihan dibedakan dalam 2 cara, yaitu informal dan formal. Off-the-job training atau teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi. Dengan teknik-teknik off-the-job, karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan. Tujuan utama teknik presentasi adalah mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Metode yang dapat digunakan adalah metode studi kasus, kuliah, studi sendiri, program komputer, konferensi, dan presentasi. Selanjutnya, metode pendidikan. Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer dalam memimpin para bawahannya secara efektif. Seorang manajer yang efektif pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal. Metode pendidikan menurut Andrew F. Sikula adalah sebagai berikut, yaitu training methods atau classroom method, understudies, job rotation and planned progression, coaching counseling, junior board of executive or multiple management, committee assignment, business games,
sensitivity training, author development method. Strategi pengembangan tenaga kerja meliputi strategi keunggulan kompetitif. Hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan perusahaan adalah kemampuannya meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Salah satu cara melakukan hal ini adalah melalui inisiatif strategi. Inisiatif strategi adalah kemampuan melakukan pengendalian atas perilaku strategi dalam industri tempat perusahaan tersebut berkompetisi. Ada beberapa strategi bersaing yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama, strategi inovasi. Inovasi berarti pembaharuan yang bersumber dari kreativitas dan inisiatif dalam proses berpikir yang produktif. Pelatihan dalam strategi ini adalah mewujudkan kemampuan merespon secara tepat sesuai dengan hasil informasi yang memiliki peluang luas untuk melaksanakannya secara kreatif. Strategi peningkatan kualitas. Strategi ini bertolak dari kenyataan bahwa keinginan dan kebutuhan masyarakat, khususnya konsumen setiap organisasi, selalu berubah ke arah kepuasan yang semakin meningkat. Tujuan utama strategi ini dalam kegiatan pelatihan adalah mewujudkan para pekerja yang tidak hanya mempunyai komitmen, tetapi juga memiliki kemampuan dalam meningkatkan kualitas produk, barang, atau jasa. Strategi pengurangan biaya. Strategi ini berhubungan langsung dengan kemampuan menghindari dan memperkecil resiko karena terarah pada usaha meningkatkan keuntungan kompetitif perusahaan. Strategi ini harus dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan para pekerja lini dalam mengurangi atau menekankan serendah-rendahnya biaya produksi dan pemberian pelayanan tanpa berakibat sempit atau mengurangi pasar. Pemilihan strategi bersaing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi bersaing adalah jika pelanggan menuntut kualitas, strategi pengurangan biaya tidak banyak bermanfaat dibandingkan dengan strategi peningkatan kualitas. Selanjutnya, jika produk atau jasa relatif tidak begitu banyak berbeda, strategi penurunan harga merupakan jalan terbaik untuk meraih keunggulan bersaing. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. SWOT merupakan akronim untuk kata strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi. Keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang, sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Selanjutnya, tahap perencanaan pelatihan. Pada tahap pertama, organisasi memerlukan fase penilaian yang ditandai dengan satu kegiatan utama, yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Ada 3 situasi yang mendorong organisasi untuk melakukan analisis tersebut. Yang pertama, performance problem. Yang kedua, new system and technology. Yang ketiga, automatic and habitual training. Fungsi dari training need analysis adalah mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja, mengumpulkan informasi tentang job content dan job context, mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam perincian yang operasional, melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan, serta memberikan data untuk keperluan perencanaan. Selanjutnya adalah perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Penyusunan program pelatihan atau pengembangan yang lebih spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan atau studi pekerjaan. Yang kedua, penetapan sasaran. Yang ketiga, penetapan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Yang keempat, penetapan metode pelatihan. Yang kelima, percobaan dan riset. Implementasi pelatihan dan evaluasi pelatihan. Tahap berikutnya untuk membentuk kegiatan pelatihan yang efektif adalah implementasi dari program pelatihan.
Keberhasilan implementasi program pelatihan dan pengembangan bergantung pada pemilihan program untuk memperoleh the right people under the right condition. Untuk memastikan keberhasilan pelatihan, dapat dilakukan evaluasi. Persepsi terhadap evaluasi program pelatihan dan pengembangan sangat vital, tetapi secara praktis sering dilupakan atau tidak dilakukan sama sekali. Makna evaluasi pelatihan. Newby Tovey 1996 menulis bahwa perhatian utama evaluasi dipusatkan pada efektivitas pelatihan. Efektivitas berkaitan dengan sampai sejauh manakah program pelatihan tenaga kerja diputuskan sebagai tujuan yang harus dicapai karena efektivitas menjadi masalah serius dalam kegiatan evaluasi pelatihan. Merancang evaluasi pelatihan, yaitu pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan keterampilan. Selanjutnya, gejala pemicu dan tindak lanjut dari pelatihan pengembangan tenaga kerja. Faktor-faktor pemicu munculnya kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu tidak tercapainya standar pencapaian kerja, karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya, karyawan tidak produktif, tingkat penjualan menurun, dan tingkat keuntungan menurun. Hubungan faktor penyebab dan gejala organisasional. Beberapa gejala tersebut disebabkan 3 faktor. Yang pertama, kegagalan dalam memotivasi karyawan. Yang kedua, kegagalan organisasi dalam memberikan sarana dan kesempatan yang tepat bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, kegagalan organisasi memberikan pelatihan dan pengembangan secara efektif kepada karyawan. Selanjutnya, tindak lanjut pengembangan sumber daya manusia. Tindak lanjut dalam pengembangan sumber daya manusia setelah dilakukan penilaian prestasi karyawan adalah mutasi. Mutasi adalah memindahkan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain dalam satu tingkat organisasi secara horizontal, tanpa adanya peningkatan tanggung jawab, kekuasaan, ataupun gaji. Tujuan perusahaan atau organisasi melakukan mutasi adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, menghilangkan rasa bosan atau jemu terhadap pekerjaannya, dan memberikan motivasi agar karyawan meningkatkan karir yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah promosi. Promosi adalah proses kegiatan pemindahan karyawan dari satu jabatan pada jabatan lain yang lebih tinggi. Promosi terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilannya lebih besar. Adanya tujuan promosi adalah memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi. Menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Merangsang agar karyawan lebih semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Demikian presentasi kami kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Dan jika ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom Edmodo sebagai audiens yang bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.